Citation merupakan elemen penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Seringkali, penulis pemula, pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat akademik pada umumnya terjebak dalam tindakan plagiasi yang tidak disengaja, dikarenakan kurangnya hati-hati dalam membuat sebuah sitiran. Misalnya, seperti pada sebuah referensi dikutip, namun tidak ditulis pada daftar pustaka ataupun sebaliknya, sehingga membuat sitiran serta daftar pustaka yang baik adalah wajib dalam sebuah karya ilmiah. Penyusunan dua hal tersebut dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan software atau perangkat lunak. Oleh karena itu, keberadaan sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai citation dan reference manager adalah sebuah kebutuhan. Di samping itu, dengan adanya citation dan reference manager, penulis dapat mengolah dokumen referensi yang dimiliki, membuat mengelompokkan berdasarkan topik atau kategori tertentu, sekaligus mentreatif mendata yang terdapat dalam dokumen tersebut. Saat ini banyak sekali bermunculan perangkat lunak, citation, dan reference manager yang menawarkan berbagai fitur yang memudahkan penulis maupun dosen pembimbing untuk melacak keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswanya. Salah satu perangkat lunak, citation dan referensi manager, yang belakangan ini mencuri perhatian banyak pihak adalah Mendeley. Fungsi Mendeley adalah untuk membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation and reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing penelitian. Mendeley terdiri dari dua jenis, yang pertama yaitu Mendeley Web dan yang kedua adalah Mendeley Desktop. Pada Mendeley Web ini berwarna hitam dan biasanya juga berbasis online. Kemudian berbeda dengan Mendeley Desktop ini berwarna merah dan berbasis offline. Kemudian dalam kegunaannya, Mendeley berguna untuk membantu mengerjakan dalam penulisan karya ilmiah dalam tenggat waktu 3 hingga 5 hari. Lalu Mendeley juga memiliki kapasitas yang besar dalam penyimpanan online secara gratis dan dapat dijalankan sebagai plugin dalam Microsoft Word, Mac, dan Linux. mendeley.akun.mendeley.com yang bisa dioptimalkan pemakaiannya dan dapat diakses secara daring sehingga tidak perlu melakukan instalasi aplikasi apapun. Mendeley ini berlogo merah, bisa diakses secara offline. Lalu apa kegunaannya sih Mendeley ini? Jika kita mempunyai Mendeley, lalu ada proyek tugas ilmiah, apapun itu, kita dapat menggunakan Mendeley ini untuk membantu kinerja kita dalam menyelesaikan proyek tugas ilmiah tersebut. Nah, jadi Mendeley ini dapat membantu untuk menyelesaikan proyek tugas ilmiah kita. Mendeley sangat banyak peminatnya karena yang pertama Mendeley itu gratis, yang kedua Mendeley dapat menjadi indexing dan juga dapat melampaui ekspektasi penulis. Maka itulah kenapa Mendeley sangat banyak peminatnya. Diperhatikan juga bahwa di Mendeley ini bisa support ke semua perangkat seperti Windows, Microsoft, Mac, dan juga Android. Jika kita memakai Mac, kita bisa langsung mengunduhnya secara online. Tetapi, jika kita menggunakan laptop selain Mac, kita harus melihat terlebih dahulu speknya. Karena ada beberapa laptop yang bisa langsung secara online dan ada juga yang tidak bisa. Maka nantinya akan diberi instalasi softwarenya dengan serial 1.17 dipakai untuk install pertama sebelum update ke laptop masing-masing. Jika laptopnya tidak support lagi, maka mencari software Mendeley dengan nomor seri 1.14 atau 1.13. Pengaturan dan manajemen file hasil unduhan sangat mudah dilakukan dengan drag and drop sehingga terasa sangat user friendly. Namun demikian, bukan berarti Mendeley tidak memiliki kelemahan. Metadata dan file terletak terpisah, sehingga menyulitkan jika ingin melakukan backup manual atau sinkronisasi dengan layanan cloud lain atau selain cloud Mendeley. Jadi intinya, jika kita sudah mempunyai Mendeley dan kita mempunyai proyek penulisan ilmiah apapun, kita bisa menggunakan Mendeley untuk membantu kinerja kita.
Jadi, semisalnya kita mempunyai waktu yang kurang dari 5 hari, dan jika kita sudah mempunyai koleksi referensi-referensi yang sudah masuk ke Mendeley, kita bisa lebih tenang. Seolah-olah Mendeley Web ini seperti akun kita yang bisa dimainkan untuk berjejaring di berbagai macam. Jika sudah pernah mengupload di Scopus, akan tahu bagaimana mudahnya menggunakan akun Mendeley ini dan bagaimana mudahnya mencari-cari di Scopus, karena tidak semua akun di Scopus itu dapat dibuka, kecuali jika kita memiliki akun Mendeley. Karena Mendeley sudah milik Scopus, jadi banyak jurnal yang mensyaratkan menggunakan manajer referensi Mendeley. Jika naskahnya tidak menggunakan Mendeley lalu masuk ke dalam Scopus, itu otomatis akan ditolak atau di-reject. Nah, di Mendeley Portal sendiri, salah satu kunci di mana akun Mendeley itu bisa bekerja masuk ke semua support online referensi seperti Garuda, Google Scholar, dan lain-lain. Mendeley hitam web akan diarahkan menjadi mesin pencari referensi. Dalam satu artikel harusnya sudah menggunakan referensi 5 tahun terakhir, dan 30 referensi harus bisa masuk di sebuah artikel. Karena untuk mencari research gap dan street of art. Sekarang, kami akan menjelaskan cara untuk mengakses Mendeley Web. Pertama-tama, mari kita buka browser terlebih dahulu. Di sini, kami menggunakan Google Chrome untuk mengakses Mendeley Web-nya. Nah, ketika sudah masuk, kemudian kita harus mengetik ke laman www.mendeley.com. Kita ketik dulu. Nah, kita tunggu. Kemudian, jika sudah seperti ini, kita langsung klik accept saja. Untuk Mendeley hitam atau Mendeley Web ini, bila belum membuat akun, maka di pojok kanan atas akan ada bacaan register. Kita bisa langsung membuat akun di fitur tersebut dan prosesnya pun sangat mudah. Kita klik create akun di kanan atas halaman apabila kita tidak mempunyai akun Mendeley. Dan apabila kita telah mempunyai akun Mendeley dan ingin sign in, kita bisa memencet tombol sign in yang ada di sebelah tombol create account. Masukkan email yang akan kita gunakan. Setelah kita masukkan email, klik continue. Setelah itu, masukkan data diri beserta password yang kita inginkan. Setelah kita mengisi data diri dan password kita klik register. Setelah itu, kita klik continue to Mendeley. Lalu, kita akan diminta untuk mengisi data awal. Pilih data sesuai dengan data diri kita, lalu klik continue to Mendeley. Kalau sudah sukses membuat akun, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, siap untuk dipakai. Usahakan agar koneksi internet lancar dan stabil agar pada saat mengoperasikan Mendeley hitam tidak terkendala. Setelah masuk ke halaman, nanti akan ada akun di pojok kanan atas halaman. Mendeley Web sudah bisa diakses dan digunakan. Ganti profil pribadi dengan foto terbaik. Jika pada profil memiliki pita, maka akun tersebut berlabel advisor. Apabila tidak ada pita, maka tetap jadi akun biasa. Dan yang pertama kali harus kita lakukan setelah berhasil login itu adalah merubah profil kita dan juga mengedit data pribadi kita, agar kedepannya nanti dapat mempermudahkan kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mendeley sendiri itu sangat bagus karena sekarang sudah menjadi milik Scopus, jadi kita bisa lebih mudah untuk menggali informasi tentang Scopus. Di dalam Mendeley Web atau Mendeley hitam,
itu diarahkan menjadi pencari referensi atau ya selayaknya mesin pencari artikel. Nah, dalam suatu artikel itu disarankan untuk mengambil dan menggunakan artikel 5 tahun terakhir, dan paling enggak ada 30 referensi yang bisa masuk ke dalam satu artikel. Kenapa? Soalnya gini, dengan Mendeley itu buat nyari kayak state of the art, research gap, dan seperti itu pakai Mendeley itu pastinya lebih mudah, terus lebih cepat juga. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Mendeley Desktop Merah atau Mendeley yang berbasis offline. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama kita buka browser. Kemudian setelah itu kita ketik www.mendeley.com. Setelah muncul, klik fitur bagian pojok kanan atas download. Setelah itu kita sesuaikan dengan sistem yang kita pakai, yaitu Windows, maka kita download Mendeley Desktop for Windows. Kita download, tunggu beberapa saat, sedang proses download. Setelah mendownload, kita akan menginstalnya dengan cara klik kanan, kemudian show in folder, muncul kotak, klik Mendeley Desktop, klik kanan, kemudian run as administrator. Nanti akan muncul kotak setup ya. Ada Mendeley Desktop setup. Klik next. Kemudian ada license agreement. Klik I agree. Situ ada choose install location. Jika ingin mengubah lokasi folder, klik browse, kemudian next. Setelah muncul choose start menu folder, jika tidak ingin membuat shortcut, jangan dicentang supaya cepat di desktopnya ada akses cepatnya. Nah, ini langsung klik install aja. Tungguin sampai proses instalasi selesai. Runnya biarkan di checklist supaya langsung membuka aplikasinya. Langsung klik finish. Selanjutnya adalah step registrasi akun pada Mendeley Desktop. Pertama, buka aplikasi Mendeley Desktop. Setelah itu, masukkan email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Lalu klik sign in pada kanan bawah. Setelah itu, muncul jendela Welcome to Mendeley and klik Install Now pada bagian Citation Plugin for Microsoft Word. Jika sudah ada tulisan installed pada Citation Plugin for Microsoft Word, lalu klik Close. Jika sudah, coba buka kembali Mendeley Desktop-nya. Dan jika terlihat tulisan uninstall, artinya sudah berhasil terpasang MS Word plugin tersebut. Setelah masuk Mendeley Desktop, semua fitur seperti File, Edit, View, Tools, Help, fitur-fitur tersebut akan membantu pekerjaan pada Mendeley Desktop. Dalam Mendeley Desktop ada 3 kolom yang harus diketahui. 1. Kolom 1 kiri menampilkan sumber daya koleksi referensi yang Anda miliki yang terbagi menjadi beberapa folder. 2.
kolom 2 tengah untuk menampilkan rincian daftar sumber daya referensi yang dipilih pada kolom 1. Kolom ketiga, kanan, digunakan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi yang terpilih di kolom tengah. Untuk membuat folder, silakan klik Create Folder. Lalu, masukkan nama folder yang ingin dibuat. Setelah itu, untuk mengisi file Mendeley, klik View, lalu pilih Add File, Add Folder. Edit metadata. Edit metadata sangat penting dan bisa diubah secara otomatis karena bertujuan untuk menuliskan hasil dari biografi kita dan harus benar sesuai dengan aturan bahasa Indonesia, IPE, atau jurnal yang kita jadikan referensi. Hal ini menjadi penting karena bila tidak sesuai, maka hasil biografi kita salah dan tidak bagus. Memilih style citation. Pertama, kita klik view dan arahkan ke citation style. Selanjutnya, klik more style. Lalu kita tinggal klik style yang diinginkan. Kelebihan dari Mendeley yaitu memiliki style citation di Word yang banyak, di mana memiliki kurang lebih 100 style di bibliografi yang diberikan oleh Mendeley, dan bisa disupport ke jurnal dengan mendownload custom dan meng-add customnya. Bukalah sebuah jurnal yang terbaru atau baru saja kita upload, dan pastikan sudah masuk ke library laptop kita, lalu pindahkan ke aplikasi Mendeley Desktop. Jika sudah diklik atau sinkronkan folder ke dalam Mendeley Web, tunggulah hingga proses hingga selesai. Saat selesai, ingatlah kembali judul jurnal yang sudah kita upload. Jika kita lupa judul jurnal yang sudah kita sinkronkan, kita bisa melihat jam dan tanggal jurnal yang terbaru. Selanjutnya, kita cek jurnal tersebut apakah sudah benar, dan ada doi, volume, lembar naskah, atau semua informasi yang tertera sudah benar. Jika dirasa benar, maka kita sudah berhasil memasukkan ke dalam Mendeley. Lalu cek kembali dan perhatikan metadata di kolom sebelah kanan. Apakah sudah benar mulai dari jurnal artikel, pengarang, tahun, volume, isu, halaman, doi, dan lain-lain. Selanjutnya, jika kita mengambil sumber sitasi dan ternyata sumber sitasi tersebut itu benar-benar bagus, maka kita tidak perlu lagi untuk mengubah atau mengedit sumber tersebut. Mendeley ini memiliki kelebihan, salah satunya kita dapat melakukan anotasi di dalam aplikasi tersebut. Sebagai contoh, cobalah copy teks pada naskah tersebut ke dalam Word kosong. Setelah itu kita paste, lalu klik referensi, lalu klik citation, dan lalu klik format citation. Jika sudah muncul nama penulis dan tahun penulisannya, lalu klik insert biografi. Nah, di situ akan muncul referensi dari naskah tersebut. Nah, di sini kita bisa tahu naskah atau jurnal tersebut milik siapa. Ternyata, sitasi sekarang tidak hanya pada jurnal saja. Sitasi adalah menggunakan karya orang lain dalam karya kita. Mendeley Hitam atau Mendeley Web memiliki fitur di mana kita bisa mengunggah data kita untuk disitasi oleh orang lain. Sekarang sudah tidak zamannya lagi kita mengkeep data untuk diri kita sendiri. Mungkin itu seolah-olah kita mengumbar data kita, padahal kita sudah mencari data. Kita mencari informan aja susah. Selain itu juga kita mengolah statistik. Kenapa sih kok diberikan ke orang lain? Jawabannya itu tidak. Di dalam Mendeley ada sebuah fitur yang bernama data save, yang dimana kita bisa mendapatkan sumber citasi karena
mengunggah data kita. Kemudian data kita diambil dan diteliti orang lain dari kacamata yang berbeda. Orang lain menggunakan atau mengambil data kita pasti juga menyertakan dari mana sumber itu berasal, karena tidak mungkin sebuah jurnal menerima satu naskah yang dimana reviewer itu tidak memperhatikan data sumber itu berasal, karena di dalam Mendeley web itu ada yang bernama data chef. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana mensitasi dalam Mendeley. Sitasi dalam Mendeley itu ada dua macam. Yang pertama, single sitasi. Berarti sitasi itu hanya dari satu sumber referensi saja, di dalam satu artikel saja. Padahal, dalam satu artikel itu nilai yang terbaik apabila konten sitasi itu diambil dari banyak ahli. Sebagai contoh, berbicara tentang gender, pasti yang berbicara tidak mungkin hanya satu orang. Kalau hanya satu orang yang ditampilkan, terlihat sekali kalau kita kurang bacaan. Padahal, sekali klik gender tadi, bisa menemukan sekitar 1.500 karya yang berhubungan dengan gender. Maka akan bagus hasilnya. Dalam introduction itu bisa multisitasi. Selanjutnya pada link ini Ibu akan memberitahu mengenai naskah single sitasi dan multisitasi. Nah, link ini merupakan contoh naskah Ibu yang terbaru, yaitu The Impact COVID-19 to Indonesian Language Terminology yang berkolaborasi dengan Prof. Dian Eka Chandra Wardana. Nah, Prof. Dian itu siapa? Dia itu selaku dosen bahasa Indonesia dari Universitas of Bengkulu. Nah, berikut ini contoh dari multisitasi yang terdapat pada di Introduce. Science the implementation of health protocol regarding COVID-19 pandemic in Indonesia. Mass media have dominated by the updated crisis. The condition has significantly added the function of the media as the main source of references related to COVID-19. Dani dan Mediantara 20 Maret 2017. Nah, jika kalian menggunakan Mendeley, orang yang kita klik ini akan otomatis berwarna abu-abu. Lalu kenapa gitu disebut multisitasi? Karena terdapat satu orang lebih. Siapa? Yaitu tadi Dani sama Mediantara. Baik, selanjutnya perbedaan single sitasi dengan multisitasi. Pada single sitasi cirinya yaitu nama pemilik kalimat yang kita sitasi hanya seorang. Sedangkan multisitasi cirinya yaitu nama pemilik kalimat yang kita sitasi ada dua atau lebih. Dalam menggunakan aplikasi Mendeley, kita bisa melihat jumlah kalimat yang disitasi dengan cara mengganti style artikel kita menjadi IEEE dan secara otomatis terlihat banyaknya kalimat yang kita sitasi. Selain itu juga, kita bisa membedakan antara single sitasi dengan multisitasi dengan melihat banyaknya angka di akhir kalimat yang kita sitasi. Kemudian, dalam bagian result and discussion, tidak banyak kalimat yang disitasi, hanya saja di bagian discussion lebih banyak daripada bagian result. Karena bagian result adalah bagian hasil asli dari penulis, sehingga tidak banyak bagian result terdapat kalimat yang disitasi. Sekian, terima kasih. Mendeley sudah memberikan banyak style citasi di biografi yang tersupport ke semua jurnal di dunia. Jika kurang, kita ke More Style. Kita bisa mengambil banyak font. Jika kita mau ambil lagi selain yang ada di font, kita bisa masukkan secara custom dari jurnal lain. Jika misalkan kita ketemu jurnal yang tidak menggunakan MLA atau tidak menggunakan National Library Medicine atau tidak menggunakan Harvard, dia menggunakan EPA 7 edition, maka kita harus hunting dia menggunakan style apa, kita unduh lalu masukkan secara manual. Sudah berubah angka 1 dan 2, sekarang jadi Dani dan Mediantara. Kemudian klik deal dan masuk insert citation. Kemudian sorot dan edit citation. Muncul go to Mendeley, masuk ke COVID-19. Lalu klik go to Mendeley. Jika masuk ke go to Mendeley, haruslah mengetahui nama dari sumber referensi tersebut. Jika sudah mengetahuinya, maka blok dan klik nama dari sumber referensi tersebut, kemudian klik kontrol.
Jika ingin 2 atau lebih, maka arahkan kursor ke nama sumber referensi yang ingin digabungkan. Lalu klik Insert Citation. Setelah itu sudah terjadi penggabungan sitasi atau yang disebut multisitasi. Kemudian, jika sudah ada data sitasi dan ingin insert biografi, maka klik Insert Bibliografi. Jika sudah klik Insert Bibliografi, semua yang sudah disitasi oleh kita akan otomatis masuk dan tidak perlu menulis secara manual. Itulah cara mensitasi baik single sitasi ataupun multisitasi. Penulisan tergantung pada kolom ketiga Mendeley merah. Jika penulisan di Mendeley merah salah, maka tulisan di biografi pun salah. Faktor apa saja yang bisa dikatakan bahwa penulisan itu salah? Yang pertama, menggunakan huruf besar semua, dan yang kedua, salah menulis halaman seperti tidak ada HTTP. Padahal, yang namanya biografi harus lengkap. Bagaimana penulisan yang lengkap dengan cara melihat panduan. Setiap lembaga penelitian pasti mempunyai panduan penulisan di biografi. Jika tidak ada, kita bisa melihat melalui jurnal bagaimana penulisan di biografi yang benar, yaitu di Badan Bahasa atau di Kemendikbud. Komponen apa saja yang harus ada pada biografi? Yang pertama, penulis, yang kedua, tahun, yang ketiga, judul, yang keempat, artikel, dan yang kelima, halaman. Dilihat dari PDF yang berjudul Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa, terdapat metadata yang berisi yaitu file, book, book session, case, computer program, conference proceeding, ensiklopedia, artikel, working paper, dan lain-lain. Untuk metadata PDF yang berjudul Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa itu termasuk buku, karena dalam PDF tersebut terdapat editors, ISBN, dan sebenarnya jumlah halaman tidak diperlukan, tetapi boleh saja dicantumkan. Jadi, yang telah dipaparkan oleh teman saya merupakan contoh untuk melawan hoax di media sosial dan media massa. Jadi, judul tersebut sudah benar dan penulisnya 1 orang. Apabila penulisnya 2 orang bahkan bisa lebih, beda lagi caranya. Sehingga harus merubah data tersebut satu persatu, agar hasil dari sitasi tersebut baik dan benar. Kalau tidak, maka hasilnya akan salah. Sehingga percuma menggunakan Mendeley jika insert bibliografi penulisannya salah. Padahal, dalam penulisan bibliografi ada aturannya, yaitu IPA, Triple IPA, dan Medicine. Jangan percaya terhadap penulis kalau belum mengecek kebenarannya. Ada pertanyaan, sitasi dari interview, bagaimana input di menu add-nya, jenis apakah interview tersebut. Ketika sudah berhasil sitasi, maka referensi akan masuk ke dalam insert biografi. Ketika Mendeley merah tidak support, jangan takut akan kehilangan dokumen, karena semua dokumen akan kesimpan ke akun masing-masing. Ketika Mendeley tidak support, silakan uninstall, lalu install kembali dengan masukkan username dan password. Mendeley selalu mengirim suggest artikel atau artikel saran untuk para penulis agar terupdate dan terrefresh dari Mendeley System. Plagiate Checker dan Turnitin bertugas untuk menyeleksi seberapa banyak kesamaan antara penulis dengan penulis lainnya yang sudah dipublikasi. Mendeley hanya mesin yang bertugas untuk mensitasi dan bibliografi secara otomatis. Untuk Mendeley hitam digunakan untuk jejaring, fundraising, kolaborasi antar penulis, dan grup seperti media sosial dapat digunakan di Mendeley hitam. Parafrase merupakan teknik mengubah bentuk kalimat pertama, yaitu kutipan dari Mendeley. Mendeley itu sendiri isinya file PDF, misalnya kita ingin memakai kalimat milik siapa. Kalau sama persis, maka akan terkena Turnitin. Dan supaya tidak terkena Turnitin, maka kalimat itu harus diubah sesuai dengan konteks. Ingat, dalam parafrase itu kita harus membaca kutipan aslinya dan memahami dengan sungguh-sungguh untuk menangkap maknanya. Makna yang diutamakan yaitu dengan konteks maknanya, jadi bukan bentuknya tetapi maknanya. Karena yang dipentingkan makna bukan bentuk bahasan. Misalnya, parafrase itu ada yang mengubah bentuk aktif menjadi pasif, kata kerja menjadi kata benda, kemudian kata sifat menjadi kata keterangan, dan positif menjadi negatif. Itu namanya mengubah bentuk. Kalau sudah pintar mengubah bentuk,
tidak akan terkena Turnitin meskipun sumber tetap dicantumkan menggunakan sintasi sumber milik siapa. Mulailah berparafrase dengan gaya penulisan sendiri tanpa kehilangan makna teksnya. Praktek anotasi parafrase menggunakan Mendeley. Anotasi adalah cara memberikan komentar kepada naskah dalam rangka supaya naskah yang kita ambil tidak terkena plagiat. Contoh yang pertama, penggunaan akronim dan singkatan dalam media sosial Facebook di kalangan remaja SMA plus multazam. Dalam Mendeley itu, saat kita mensitasi, yang paling inti adalah kita membaca dan kita cari naskah yang masuk ke dalam calon naskah kita. Contohnya, judul sudah masuk atau belum. Penggunaan akronim dan singkatan juga terdapat dalam COVID, yaitu PSBB, KLB, semua singkatan akan muncul di COVID. Karena COVID juga termasuk akronim, sehingga teori tersebut tentang akronim bisa muncul di situ. Yang kedua, dalam pandangan politik, yaitu pembatasan sosial di Indonesia akibat virus corona ditinjau dari sudut pandang politik. Teks ini bukan jurnal, tetapi dari skripsi, maka kita harus ganti menjadi tesis. Jadi, tidak ada informasi mengenai jurnal. Ini dapat dipakai, tetapi tidak menjadi layak pakai untuk referensi. Referensi 80% artikel, 20% lainnya itu e-book dan buku. Kebetulan judulnya bagus, tetapi sumbernya tidak bagus karena skripsi ini tidak layak untuk dipakai sebagai referensi. Ini hanya digunakan sebagai bacaan tambahan. Referensi pembatasan sosial di Indonesia akibat virus corona ditinjau dari sudut pandang politik. Misalnya, wabah atau virus corona telah menyebabkan kerugian nyata di kalangan masyarakat dunia. Kerugian ini dialami di Indonesia. Bahkan ada yang sakit dan meninggal akibat virus corona tersebut. Sebenarnya, kalimat tersebut kurang bagus. Maka, kita sebagai mahasiswa dan dosen penulisan harus dipilih-pilih mana yang layak untuk dimasukkan ke dalam artikel. Kita harus mengetahui mutu dan kualitas artikel. Bagaimana anotasi kita, yaitu kita blog mengenai wabah atau virus corona telah menyebabkan kerugian nyata di kalangan masyarakat dunia. Lalu kita masukkan ke note agar terlihat. Abstrak yang kita ambil dari hasil pembahasan, yaitu menurut hasil pembahasan penulis, menunjukkan bahwa tindakan pemerintah memilih jalur social distancing diakibatkan faktor ekonomi, karena kalau memilih jalur lockdown maka kita berimbas pada aspek berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata. Berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara dari sisi pajak pemerintahan, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara di bidang ekspor barang ke luar negara lain, dan bertambahnya pembiayaan kehidupan rakyat. Dalam teks tersebut, saya tidak menyarankan untuk dipakai karena dalam penulisannya kurang bagus, tidak sesuai dengan EYD, dan banyak kata yang tidak baku. Anotasi yang dapat diambil yaitu hasil teks tertulis bahwa pemerintah tidak menggunakan sistem lockdown. Contoh parafrase menggunakan bahasa Inggris yaitu Boykin 1958 views evaluation as an effort to systematically assess the standard, caliber, merit of something. Kita ambil referensi dari Boykin yaitu evaluation is the process of delineating, obtaining, providing, and applying descriptive and judgmental information about the merit and worth of some object's goal, design, implementation, and outcomes to guide improvement decision. Provide accountability reports, inform institutionalization, dissemination decision, and improve understanding of the involved phenomena. Setelah itu, kita translate parafrase juga menggunakan translate agar kita tidak mengcopy paste saja. Evaluasi adalah proses penggambaran, pengolahan, menyediakan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang manfaat dan nilai beberapa tujuan, desain, implementasi, dan hasil objek untuk memadu keputusan perbaikan.
memberikan laporan pertanggungjawaban, menginformasikan keputusan, pelembagaan, dan diseminasi, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Kalau parafrase 1, yaitu mengubah bentuk susunan kata bisa dari memperpendek, mengubah aktif menjadi pasif, begitu juga sebaliknya, mengubah bentuk kerja menjadi kata benda, mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. Parafrase adalah mengubah bentuk susunan kata yang tidak akan mengubah maknanya. Parafrase pertama, evaluasi adalahnya bisa diganti menjadi dipahami sebagai atau merupakan atau berarti proses. Menggambarkan bisa diganti menjadi mendeskripsikan, menjelaskan, menginformasikan, atau bisa juga diganti menjadi mengilustrasikan. Memperoleh bisa diganti menjadi mendapatkan, menyediakan bisa diganti menjadi menyajikan, dan menerapkan bisa diganti menjadi mengimplementasikan atau mempraktikkan. Informasi deskriptif dan menghakimi, menjelaskan tentang manfaat, bisa diganti menjadi faedah, dan nilai beberapa bisa diganti menjadi sejumlah tujuan atau sasaran. Desain bisa diganti menjadi pola atau rancangan, implementasi bisa diganti menjadi penerapan, dan hasil objek untuk memandu keputusan perbaikan, memberikan laporan pertanggungjawaban, menginformasikan keputusan pelembagaan atau diseminasi, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Hasil perbaikan parafrase 1. Evaluasi merupakan proses mengilustrasikan, mendapatkan, menyajikan, dan mengimplementasikan informasi deskriptif dan menjelaskan faedah dan nilai sejumlah sasaran, rancangan, penerapan, dan hasil objek untuk perbaikan. Memberikan laporan pertanggungjawaban, menginformasikan keputusan pelembagaan atau diseminasi, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Hasil terjemahan perbaikan parafrase 1. Evaluation is the process illustrating, obtaining, presenting, and implementing descriptive information, and the benefits and values of a number of objective designs, application, and object outcomes for improvement judgment, providing accountability reports, informing institutional dissemination decision, and increasing in the understanding of the phenomena involved. Evaluation is the process of delineating, obtaining, providing, and applying descriptive and subjective information about the merit, the worth of some objects, goals, design, implementation, and outcomes to guide of improvement decision, provide accountability reports, inform institutionalization or dissemination decision, and improve understanding of the involved phenomena. Stalbim 2005 berpendapat bahwa evaluasi adalah proses mengilustrasikan, memperoleh, menyajikan, dan melaksanakan informasi deskriptif dan manfaat dan nilai dan dari sejumlah tujuan, desain, aplikasi, dan hasil objek untuk penilaian, perbaikan, memberikan laporan pertanggungjawaban, menginformasikan keputusan, kelembagaan atau diseminasi, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Asli Inggris. Phosphate solubilizing micro MPF in the soil, including phosphate solubilizing bacteria BPF and phosphate solubilizing fungi JPF, can dissolve insoluble phosphate and make them available to plant. Terjemahan, mikroba pelarut fosfat MPF di dalam tanah yang mencakup bakteri pelarut fosfat BPF dan jamur pelarut fosfat JPF mampu membuat fosfat yang tidak larut menjadi larutan bermanfaat bagi tanaman. Parafrase 1 berdasarkan terjemahan 1. Mikroba pelarut fosfat atau MPF di dalam tanah yang mencakup bakteri pelarut fosfat atau BPF dan jamur pelarut fosfat atau JPF mampu membuat fosfat yang tidak larut menjadi larut dan bermanfaat bagi tanaman. Hasil terjemahan parafrase 1. Phosphate solubilizing microbes or MPF in the soil which kata input diganti dengan consist of
Phosphate solubilizing bacteria or BPF and phosphate solubilizing fungi or GPF are capable of making insoluble phosphate dissolved and beneficial to plants. Lalu dibandingkan dengan aslinya, phosphate solubilizing microbes or MPF in the soil include phosphate solubilizing bacteria or BPF and phosphate solubilizing fungi or GPF can dissolve insoluble phosphate and make them available to plants. Misalnya dari data metanya tidak lengkap, dari sananya buang saja, tidak menjadi suspek untuk referensi yang baik. Kita dapat mencari referensi untuk Mendeley di Google Scholar, Perpustakaan Dunia, dan lain-lain. Jangan terlalu eman untuk membuang referensi, karena kita dapat mengambil backup referensi yang lain. Dalam undang-undang, melakukan parafrase undang-undang tidak bisa. Undang-undang itu sudah menjadi sumber bahasa hukum yang tidak boleh diparafrase atau diubah parafrasenya. Maka kita menggunakan sumber undang-undang diperbolehkan, tapi tidak mengutip isi undang-undang. Tulis saja bahwa undang-undang tentang hak perlindungan anak sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor sekian. Jadi, untuk mengutip undang-undang semuanya atau mengcopy paste total sebenarnya tidak boleh di dalam artikel. Artikel itu, landasan teori tidak harus dimunculkan total tekstualnya. Harusnya non-tekstual. Non-tekstual itu kita ambil inti bahwa yang berbicara tentang perlindungan anak dalam undang-undang itu pemerintah sudah mengangkat menjadi undang-undang yang tertuang di dalam peraturan undang-undang nomor sekian-sekian. Itu sudah ada Komnas HAM yang menuliskan tentang perlindungan anak yang dapat diakses melalui link. Maka pembahasan undang-undang tersebut tidak perlu ditampilkan lagi di dalam artikel. Tetapi dalam Turnitin, undang-undang selalu kena karena sifatnya tekstual, copy, block, paste. Maka kita belajar mengenai teks itu untuk diambil intinya menggunakan teknik parafrase. Rumus yang termasuk ke dalam teks ini termasuk ke dalam universal, sehingga tidak terkena Turnitin. Basic dari hukum memang wajib menuliskan undang-undang di dalam artikel kan tidak. Jika Anda jeli melihat artikelnya, undang-undang tidak ditempel dalam badan artikel, bahkan dalam landasan teori pun kita tidak boleh menunjukkan. Bernard 2017 menuliskan bahwa seperti ini pun tidak boleh, apalagi undang-undang. Dalam penelitian NVivo dan di software tersebut sudah terintegrasi dengan Mendeley. NVivo salah satu software berbayar yang expire-nya ada yang tahun dan ada yang long life atau seumur hidup. Tergantung berbayarnya. Di situ bisa mengadopsi Mendeley ke dalam NVivo hanya sekedar memasukkan data-data yang diambil dari Mendeley ke NVivo. Jadi Mendeley yang masuk ke NVivo dengan Mendeley yang tersendiri itu sama.